Assalamualaikum anak soleh dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat. Mari anak-anak, sebelum belajar kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.6, Matematika KD 3.4, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.2. Materi yang dipelajari: mengenal permukaan benda, ciri-ciri benda, mengidentifikasi bahan membuat benda, menyelesaikan soal pengurangan, mengenal aturan penggunaan benda. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mengenal permukaan benda, ciri-ciri benda, mengidentifikasi bahan pembuat benda. Siswa dapat menyelesaikan soal pengurangan. Siswa dapat mengenal aturan penggunaan benda. Ayo mengamati. Amatilah gambar di samping. Mira dan Isti bermain seluncur. Mira dan Isti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan meluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Mengidentifikasi permukaan benda. Nah, anak-anak solih dan solihah, amatilah benda-benda yang ada di sekitar rumah. Adakah benda-benda yang permukaannya kasar? Adakah benda-benda yang permukaannya halus? Isilah pada tabel berikut. Anak-anak mencari 5 benda yang permukaannya kasar dan 5 benda yang permukaannya halus. Di sini Ibu sudah mencontohkan 2 benda permukaan kasar, yaitu karpet dan tikar. 2 benda yang permukaannya halus, kaleng susu dan ember. Nah, selebihnya anak-anak cari sendiri di rumah ya. Insya Allah anak-anak pasti bisa. Pembelajaran berikutnya adalah ayo mencoba. Cara mengenali benda dapat dari permukaan atau bentuknya. Ada benda yang memiliki permukaan halus, ada pula benda yang memiliki permukaan kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada yang berbentuk segitiga dan segi empat. Ada juga yang berbentuk lingkaran. Cobalah sekarang membuat kalimat tebak-tebakan. Tuliskan ciri-ciri benda yang kamu maksud. Sampaikan kepada teman kalian. Mintalah teman kalian untuk menebak benda tersebut. Tulislah kalimat kalian pada buku tugas. Di sini Ibu contohkan ciri-ciri benda. Bentuknya bulat, terbuat dari karet, dimainkan dengan cara ditendang. Benda apakah itu? Ya, bola sepak. Nah, anak-anak bisa melakukannya? Silakan mencoba. Selanjutnya adalah ayo berlatih. Benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda. Ciri dan kegunaan benda berkaitan dengan bahan benda. Ada benda yang terbuat dari karet, kaca, atau kertas. Ada juga benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, atau plastik.
tahukah kalian terbuat dari apa benda di bawah ini? Adakah bahan benda lainnya? Nah, yuk sama-sama kita sebutkan. Plastik, kertas, plastik, logam, kain, keramik atau tanah liat, kayu. Nah, inilah benda-benda yang terbuat dari kayu, logam, kain, plastik, dan kertas. Nah, sekarang anak-anak lihat ya, mengapa jendela terbuat dari kaca? Ya, agar tembus cahaya. Mengapa rumah tidak dibuat dari kertas? Karena kertas mudah rusak terkena air dan terbang terkena angin. Mengapa kursi dibuat dari kayu atau plastik? Ya, kursi dibuat dari kayu atau plastik karena kuat dan tahan lama. Isilah tabel di bawah ini dengan benar. Di kolom terdapat nama benda. Lalu, terbuat dari bahan apa? Ciri-ciri bendanya bagaimana? Dan kegunaannya untuk apa? Nomor 1, ember. Dibuat dari plastik. Ciri-cirinya halus, berbentuk tabung. Kegunaannya adalah untuk wadah air. Sekarang yang kedua, pensil. Bahan pembuatnya adalah dari kayu dan arang hitam. Ciri-cirinya halus, berbentuk tabung. Kegunaannya adalah untuk menulis. Ketiga, penggaris. Bahan pembuatnya adalah plastik. Ciri-cirinya halus, berbentuk persegi panjang. Kegunaannya untuk mengukur panjang. 4. Lampu belajar. Bahan pembuat adalah kaca. Ciri-cirinya halus, berbentuk tabung. Kegunaannya untuk penerangan. 5. Setrika. Bahan pembuat dari logam. Ciri-cirinya adalah halus, dasarnya berbentuk segitiga. Kegunaannya untuk melicinkan pakaian. Nah, dengan kita mempelajari nama benda, bahan pembuat, ciri-ciri, dan kegunaan, maka kita akan mengetahui nama benda tersebut dan kegunaannya untuk apa dengan baik dan benar. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ayo berlatih. Jawablah soal-soal di bawah ini. Ya, anak-anak, di pembelajaran yang lalu kita sudah berlatih untuk mengerjakan soal cerita. Nah, sekarang kita coba kembali. Sebuah toko bola memiliki 42 buah bola. 20 bola tersebut kempes. Ada berapa bola yang tidak kempes? Anak-anak sudah tahu jawabannya? Ya, 42 dikurang 20, maka hasilnya 22. Benar. Yang berikutnya, sebuah toko buku memiliki 38 buah buku. 10 buku tersebut telah terjual. Ada berapa buku yang belum terjual? 38 dikurangi 10 sama dengan 28. Siapa yang benar semua? Pintar, hebat. Lanjut ke soal berikutnya. Ibu Siti memiliki 30 buah gelas. Ibu Siti membeli lagi 12 buah gelas.
gelas Ibu Siti semuanya adalah 30 ditambah 12 sama dengan 42. Soal berikutnya, Ibu Siti memiliki 42 buah gelas, tetapi 12 gelas telah pecah. Gelas Ibu Siti yang masih utuh adalah 42 dikurang 12 sama dengan 30. Nah, anak solih dan solihah, bagaimana? Bisa mengerjakannya? Hebat! Kita lanjut yang berikutnya ya. Kita harus berhati-hati menggunakan benda. Benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Gunakan benda tersebut dengan hati-hati. Peralatan rumah tangga yang terbuat dari kaca disebut pecah belah. Benda-benda pecah belah diantaranya piring, mangkuk, gelas, dan sebagainya. Nah, anak-anak solih dan solihah, tulislah cara menggunakan benda-benda di bawah ini. Ya, ada gambar sepatu. Bagaimana cara menggunakannya? Sepatu digunakan di kaki untuk melindungi kaki. Sepeda digunakan dengan cara digoes menggunakan kaki. Ayunan digunakan dengan cara diayun perlahan-lahan. Kedua tangan memegang tali agar tidak jatuh. Nah, anak solih dan solihah, kesimpulan hari ini adalah dengan mengenal permukaan benda, ciri-ciri benda, bahan membuat benda, maka siswa dapat menggunakan benda tersebut dengan baik dan benar. Dengan menyelesaikan soal pengurangan, siswa semakin mudah memahami soal cerita. Dengan mengenal aturan penggunaan benda, siswa dapat menjaga dan menggunakan benda dengan baik. Yuk, kita kerjakan tugas berikut. Ya, kerjakan di buku paket anak-anak halaman 153, 159, 160, 163, 164, dan 165. Selamat mengerjakan anak solih dan solihah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita akhiri dengan membaca doa. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Ingat anak solih dan solihah, selalu patuhi protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi.